Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Apollo Narisanda, mesti panggil Frater Oris OCD. Pada hari ini saya akan membawakan renungan untuk Minggu Biasa yang ke-21. Selamat mendengarkan, semoga dapat menambah bekal bagi iman kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami. Sekarang kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu hari ini. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Melalui penginjil Matius hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk merenung satu kata kunci, yakni lepas bebas. Kata lepas bebas mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya ia menyimpan makna yang sangat mendalam. Dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang mengikat kita, entah itu rasa bersalah yang terus menghantui, luka masa lalu yang belum sembuh, kebencian yang kita simpan diam-diam, atau ketakutan yang membuat kita tidak berani melangkah. Injil hari ini lewat kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus untuk mengikat dan melepaskan, sesungguhnya sedang berbicara tentang sebuah kabar gembira bahwa ada kuasa ilahi yang sanggup membebaskan kita dari segala yang membelenggu. Coba kita bayangkan betapa lelahnya seorang yang bertahun-tahun menyimpan dendam kepada saudaranya sendiri. Ia tampak baik-baik saja di luar, tersenyum, bekerja, bergaul seperti biasa.
tetapi di dalam hatinya ada rantai yang tak kunjung putus. Setiap kali nama orang itu disebut, hatinya kembali terasa sesak. Inilah realitas yang sering kita alami sebagai manusia. Realitas kehidupan manusia memang penuh dengan ikatan-ikatan semacam ini. Ada yang terikat oleh kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan. Ada pula yang terikat oleh masa lalu yang gelap sehingga tidak percaya bahwa dirinya layak mendapat pengampunan. Menariknya, dalam ayat terakhir bacaan Injil hari ini, Yesus tidak sekedar memberi Petrus kekuasaan untuk mengikat, tetapi juga kekuasaan untuk melepaskan. Ini mengajarkan kita bahwa gereja dan kita semua sebagai bagian dari gereja dipanggil untuk menjadi tempat di mana orang-orang yang terikat menemukan kebebasan mereka untuk kembali. Bukan tempat yang menghakimi dan mengunci orang dalam kesalahannya, melainkan tempat yang membuka pintu untuk merangkul satu sama lain. Ketika kita memilih memaafkan seorang yang menyakiti kita, sesungguhnya kita sedang melepaskan diri kita sendiri dari beban dendam yang selama ini kita pikul. Ketika kita berani mengaku salah dan meminta maaf, kita sedang melepaskan diri dari kepura-puraan yang melelahkan. Ketika kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita sedang melepaskan diri dari rantai kecemasan yang tak berujung. Lepas bebas yang dimaksudkan Injil adalah kebebasan yang lahir dari relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Kebebasan yang membuat kita semakin mampu mengasihi, bukan semakin egois. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, inti pesan Injil hari ini sesungguhnya sederhana, namun sangat menyentuh. Tuhan tidak hanya mengenal kita, Ia juga memberi kita kuasa dan undangan untuk hidup dalam kebebasan sejati, lepas dari segala yang mengikat jiwa. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang berani melepaskan agar dilepaskan, mengampuni agar diampuni, dan mencintai dengan hati yang bebas dari beban masa lalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui sabda-Mu. Semoga benih sabda-Mu ini tetap berbuah dalam kehidupan kami yang akan datang. Di-Kau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.